Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Iqbal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing. Nah, di sini ada beberapa materi yang akan kita jelaskan, yaitu yang pertama pengenalan routing, teori EIGRP, setup topologi 2 router, konfigurasi EIGRP, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi 4 router, konfigurasi routing, setup plan, teori OSPF, setup topologi 2 router, konfigurasi routing OSPF, setup topologi 3 router, konfigurasi routing, setup topologi plan, konfigurasi routing, konfigurasi OSPF multi area, teori dynamic routing BGF, penjelasan autonomous, konfigurasi BGF, topologi BGF 3 router, dan yang terakhir itu konfigurasi BGP 3 router. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang itu adalah tentang pengenalan routing ya. Nah, di sini. Apa itu dynamic routing? Dynamic routing itu adalah metode di mana router secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing berdasarkan informasi yang diterima dari router lain melalui protokol dinamis. Jenis berdasarkan area atau lingkup. IGP Interior Gateway Protocol untuk routing di dalam satu organisasi atau AS Autonomous System. Dan di sini ada beberapa ini macam itu ada RIP, EIGRP, OSPF, dan EGP Exterior Gateway Protocol untuk routing antar organisasi atau antar AS, dan BGF Border Gateway Protocol. Dinamik berdasarkan cara kerja. Nah, cara kerja dinamik itu adalah distant vector. Router mengandalkan informasi dari tetangga neighbor untuk menentukan route terbaik. Ini RP dan IGRP ya. Link state atau router membangun peta jaringan sendiri, database, topologi lengkap, lalu menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma Dijkstra dan OSPF IS hybrid kombinasi distant vector dan link state atau IGRP. Komponen dasar dalam dynamic routing itu neighbor router lain yang saling bertukar informasi routing. Metrik nilai untuk menentukan jalur terbaik bisa berupa hop, count, bandwidth, delay, cost, dan lain-lain. Routing table berisi daftar jaringan, tujuan, dan jalur menuju ke sana. Algoritma proses matematika untuk menghitung jalur terbaik. Contoh Dijkstra, Bellman, dan Ford. Oke. Itu untuk pengenalan routing, dan kita akan ke materi itu adalah teori IGRP. Nah, sini ya. IGRP itu adalah Extended Interior Gateway Routing Protocol, adalah protokol routing dinamis yang dikembangkan oleh Cisco System. IGRP digunakan untuk menentukan jalur terbaik best path dalam suatu jaringan autonomous system AS ya, secara dinamis. IGRP adalah pengembangan dari IGRP Interior Gateway Routing Protocol, termasuk dalam kategori hybrid routing protocol karena menghubungkan keuntungan distance vector dan link state. Dan ini adalah cara kerja IGRP, yaitu bekerja dengan menukar informasi routing antar router dalam satu autonomous system number atau ASH. Langkah kerjanya: neighbor discovery, router IGRP saling mengendali, membangun adiatensi dengan tetangga melalui pesan hello. Topologi exchange. Setelah terhubung, router saling bertukar tabel topologi berisi semua route yang diketahui. Route calculation
IGRP menggunakan algoritma dual diffusing update algorithm untuk memilih root terbaik tanpa loop. Routing table update. Jalur terbaik disimpan di routing table dan hanya perubahan bukan seluruh tabel yang dikirimkan ke root tetangga membuat IGRP efisien. Atau seperti ini ya. Jadi hello itu menemukan dan menjaga hubungan dengan neighbor. To update mengirim informasi root baru atau perubahan. Query menanyakan root ke router tetangga. Reply menjawab query dengan root yang dimiliki. ACK yaitu mengonfirmasi penerimaan pesan update. Nah, itu saja untuk teori IGRP. Kita akan lanjut untuk setup topologi dua router. Oke teman-teman, kita akan ke materi yang ketiga yaitu setup topologi dua router. Nah, di sini saya sudah menyiapkan. Di sini ada router 2 dan di sini router 2 ya. Di sini saya juga sudah menyiapkan IP address-nya ya. Ini untuk IP jalurnya yaitu 11.11.11.1/30 dan ini IP jalur yang kedua. Itu 11.11.11.2/30 dan ini untuk IP address routernya. Routernya itu 120.120.1/24. Nah, ini untuk IP PC-nya 120.120.120.2/24. Ini juga sama ya untuk router 1 yaitu 100.100.1/100/24 dan untuk PC satunya juga 100.100.100.2/24. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasinya. Kita ya sebelum ke konfigurasi kita akan menunjukkan dulu router 1. Ini juga router 2. Oke, langsung kita konfigurasi. Sini teman no aja atau ya oke, kita masuk ke interface. Oke, 000 enter no shutdown. Terus masukkan IP address terus 100.100.100.255.255.255.252. Oh sorry, titik kosong yang ini 100. Oke, kita enter saja. Kita exit, lalu kita masuk ke interface G0/1, kita enter no shutdown juga. Lalu kita masukkan IP address-nya juga. IP address-nya itu adalah 11.11.11.255.255.255.252. Lalu kita enter ya. Nah, oke. Itu saja untuk di router 1. Kita akan lanjut di router 2 konfigurasinya ya. Kita masuk ke interface G0 //0 ya. Enter. No shutdown. Kita masukkan IP address-nya.
address 11.11 titik 11 titik 11 titik 2.255 titik 255 titik 255 titik 252. Oke, kita enter. Oke, kita masuk interface G01. Kita masukkan IP address itu 120.168.255.255.255.0. Kita enter. Oke, selanjutnya kita konfigurasi di PC-nya juga ya teman. Oke, kita akan coba. Sininya itu adalah 100.100.2. Di sininya itu 255.255.0. Sininya itu 100.100.100.1. Oke, kita coba ke PC satunya, PC 2 nya itu 120.120.120.2. Oke, ininya 255.255.0. Ini 120.120.120.1. Oke, udah. Mungkin gitu segitu saja ya untuk setup topologi dua router. Kita akan ke selanjutnya, materi selanjutnya itu konfigurasi IEGRP. Lokal, RNT lokal. Teman-teman, kita akan materi yang keempat itu adalah konfigurasi IEGRP. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita ke router 1. Kita router sini ada beberapa ya, ada BGP, ada atau Border Gateway Protocol, dan terus ada IIGRP, Enhanced Internet Gateway Routing Protocol, dan OSPF, Open Source Space Free OS RIP Routing Information Protocol. Di sini kita akan ketik router sebar teman. Kita ketikkan router IGRP, lalu tanda tanya. IGRP. Oke, langsung router EI. Oke, kita ketik satu saja, lalu kita enter, lalu kita masukkan networknya, yaitu adalah 11.11.0, lalu kita enter, terus kita network lagi, adalah 100.100.100.0. Oke, lalu kita lihat do show IP
root. Oke. Di sini mungkin sudah ya teman. Kita coba ke router 2. Router EIGRP 1 network itu 11.11.0. Nah, ini kalau ada bacaan seperti ini ya teman, berarti ini udah berhasil ya. Nah, yang ini ya. Oke, langsung lalu kita masukkan network lagi. Terus 120.120.0. Nah, oke. Seperti ini ya. Kita coba do show IP root. Nah, di sini sudah ada ya teman. D ini adalah berarti artinya itu EIGRP. Nah, ini D-nya itu adalah 100.100.100 ya, via 11.11.11.1. Oke, itu berarti sebenarnya kita udah berhasil konfigurasi EIGRP. Oke. Nah, gimana kalau kita mau cek typeboard kita ya teman? Nah, caranya itu adalah do show IP EIGRP naik. Nah, ini seperti ini teman. Ini udah ada ya address-nya. Oke, kita coba cek di router satunya juga. Nah, di sini di router satunya juga ini sudah ada bacaan seperti ini ya teman. Itu tanyanya kita berhasil. Oke, kita coba do show IP EIGRP naik. Nah, seperti ini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, kita akan coba kirim pesan dari router 1 dari PC 1 ke PC 2. Proses nih. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Oke, kita coba lagi ya. Nah, successful ya teman. Oke, mungkin untuk materi konfigurasi IGRP sudah saja. Kita akan lanjut ke setup topologi 3 router. Oke, kita akan melanjutkan untuk konfigurasi routingnya ya. Nah, oke. Di sini kita ke router 3. Oke, kita router EIGRP1, kita enter lalu netnya itu adalah 12.12.12.0. Oke, kita enter. Nah, kalau udah kita ke router 2 ya, untuk seperti ini. Nah, seperti tadi kita ulang router EIGRP RP1. Lalu kita net. Oh, sorry ya teman, ada yang kelewatan di router 3-nya. Nah, ini kita harus tambahkan lagi. Networknya itu adalah 140.140
140.0. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita pindah lagi ke router 2. Nah, kalau ini adalah 12.12.0. Oke, enter. Nah, oke, kita lihat do show iigrp. Oh, sorry. Oke, bentar ya teman, kita lupa dokumennya. Oke teman, jadi saya lupa ya, kita di router dulu. Nah, sini tuh, oh sorry, nah di sini kita do show IP root. Oke, enter. Nah, di sini sudah ada ya teman, ada 140, ada 120 ya. Ini bias. Oke, seperti itu ya teman. Oke, jadi kita ke router 3. Nah, jadi sama kita do show IP iigrp naik. Nah, seperti ini ya. So, harusnya seperti ya, ini sudah bisa ya teman. Nah, seperti itu aja ya untuk konfigurasi routingnya. Oke, kita akan lanjut untuk ke setup topologi 4 router. Oke teman, kita akan lanjut untuk setup topologi 4 router. Ini kita tambahkan dulu sama visinya ya teman. Oke. Nah, ini oke, kita akan konfigurasi. Oke, kita enable configuration. Oh sorry. Seperti kita masuk dulu interface G0/0, enter. No shutdown. Shutdown, kita tambahkan IP8 itu adalah 13.13.13.2 255.255.255.252. Oke, ini ya teman. Kita exit, kita masuk ke interface G0/1, no shutdown, masukkan IP addressnya. IP8 adalah, oh ya lupa teman, kita harus ini dulu ya, lupa. Oke, sorry ya. Nah, di sini kita tambahkan IP jalurnya dulu ya, sorry. 13.13.1/30. Untuk yang sebelahnya adalah 13.13.13.2/30. Ini. Nah, ini untuk IP-nya adalah 160.160.160
1.1/24. Nah, untuk di sini tegangannya 160.160.2/24. Oke, ini ya teman. Ini untuk IP jalur yang di sini. Ini untuk yang kedua ya. Oke, seperti ini. Kita 160 terus 160 titik di sini titik 1.255.255.255.0. Nah, oke. Seperti itu ya teman. Untuk di router, ya kita lupa namanya. Ini adalah router 4. Oke, kita akan tambahkan lagi di sini. Enable configuration terminal. Masuk tadi. Oke, masuk interface G0/2 enter, no shutdown 213.3 sorry IP address 13.13.13.2 satu kalau tunggu yang ini 302. Oke, benar, ini satu ya teman. 255.255.255.252. Oke. Nah, seperti itu ya untuk setup topologi 4 router. Nah, kita akan lanjut untuk konfigurasinya. Oke teman-teman, kita akan langsung kerja ke setup LAN ya. Ini kita tambahkan switch. Kita juga tambahkan PC ya, 2 saja. Nah, ini deh. Oke, bentar dulu. Kita pindahkan dulu di sini ya, biar kelihatan. Lalu kita sambungkan. Oke, kita sambungkan. Oke. Nah, oke. Bentar. Sininya kita akan buat itu untuk LAN 10-nya, yaitu IP-nya adalah 172.17.16/24. Oke, untuk yang LAN 20 172.16.15/24. Oke, seperti itu ya teman. Kita langsung saja untuk konfigurasinya.
Kita masuk ke router 4 dulu. Oke, kita masuk ke interface G0 S2, enter, no shutdown. Oh sorry. Oke, no shutdown. Terus kita interface G0 S2.10. Oke. Lalu kita configuration do10. Lalu kita tambahkan IP address 172.16.255.255.255.0. Oke, kita enter, lalu kita exit. Kita masuk ke interface X/2.20. Oh sorry. Oke. Ini configuration .1q .20. Oke. Kita tambahkan IP address-nya 172.15.15.255.255.0. Oke, kita exit, lalu kita tambahkan IP DHCP full LAN 10. Oke, kita coba. Jangan pakai spasi. Oke. Kita tambahkan networknya itu 172.16.16.255.255.255.0. Oke, enter. Default routernya 172.16.1. Terus tambahkan DNS itu 8.8.8. Ini udah ya. Untuk kita akan lanjut untuk ke IP DHCP full LAN 20. Enter. Kita tambahkan kita tambahkan networknya 172.16.255.255.255.0. Enter. Lalu kita tambahkan default routernya itu 172.16.15.1. Terus DNS servernya server itu 8.8.8.8. Oke, start. Ini ya teman, ini udah. Kita tutup sininya.
configuration LAN 10 LAN 10 name LAN 10. Nah, bentar ya teman, ada yang kelewat, ada yang lupa konfigurasinya, bentar. Oke teman, kita lanjut dulu ya. Jadi kita ada kelupaan, jadinya kita harusnya nggak pakai name, nggak apa lah, langsung saja kita LAN 20. Nah, seperti ini, lalu kita masuk interface FA01 enter. Lalu kita switch port mode terang dulu, terang. Oke, lalu kita masuk ke interface FA02, switch port mode access, switch port access LAN 10. Oke. Lalu kita masuk ke interface FA03 enter. Lalu kita sama switch port mode access, switch port access LAN 20. Oke teman, oke gitu saja untuk setup topologi ya. Untuk setup LAN, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya.